Halo semua, balik lagi dengan Aku Milikmu Podcast. Kalian apa kabar? Aku harap kalian sehat dan selalu dalam kebaikan. Gak berasa ya, bulan Mei sedikit lagi berakhir. Kita sudah berhasil melewati 5 purnama di tahun ini. Dan awal bulan ini kita merayakan Idul Fitri. Kalian sudah saling memaafkan. Oh ya, sebelum banyak ngomong, aku mau minta maaf ke kalian. Pasti banyak dari puisi dan podcastku yang mungkin kata-katanya kurang nyaman buat kalian dan ngebekas yang jadi ngerasa sakit hati. Jujur, awal buat puisi dan podcast gak ada niatan untuk menyindir kalian. Aku cuma ngeluarin apa yang aku pikirkan yang mungkin satu rasa dengan kalian. Dan harapanku, aku bisa menjadi teman kalian. Dan kalian tidak merasa sendiri, karena dengan suaraku mungkin bisa menemani malam kalian. Karena aku tahu betul rasanya dikelilingi manusia, tetapi tidak ada yang begitu peduli dengan tulus. Sesimpel itu sih keinginanku. Jadi, maaf ya, kalau ternyata dengan tidak sengaja aku berbuat salah. Semoga kalian berkenan memaafkan dan masih mau untuk mendengarkan konten-kontenku. Berbicara tentang memaafkan, apa kemarin kalian sudah tulus memaafkan kesalahan-kesalahan orang? Atau hanya, ya, sudah kumaafkan yang cuma untuk menenangkan dia? Jadi, dia mengira kalau kita sudah memaafkan, padahal belum. Kalian pernah juga nggak ketika orang lain yang sedang meminta maaf, hati yang kayak gampang banget minta maaf, nggak sadar kemarin nyakitinya gimana? Emang segampang itu juga buat ngilangin luka? Jadi kayak kita nggak tahu harus gimana biar dia kita maafin. Tapi gak ikhlas juga kalau dia segampang itu meminta maaf. Mau kalau dia ngerasain yang sama kayak kita. Dia terluka sama persis kayak kita. Biar dia tahu kalau jadi kita sesakit itu. Gak asal kita maafin, tapi dia masih baik-baik saja. Dan ternyata kita lebih jahat dari dia. Ya, karena menginginkan hal yang sama terjadi. Padahal takdir dari Tuhan gak kayak gitu. Pernah kan kalian bertanya-tanya, kenapa Tuhan pertemukan kita dengan orang yang jahat? Kenapa Tuhan datangkan orang yang berbuat salah ke kita? Karena menurut Tuhan, kita bisa untuk memaafkannya, bukan untuk membalasnya. Ya, kalian boleh protes setelah
mendengarkan omonganku barusan. Aku tahu betul susahnya untuk memaafkan orang. Karena aku juga manusia biasa, sama seperti kalian. Tapi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau tidak salah untuk memaafkan orang dengan mudah. Kita belajar bersama ya. Aku juga masih di tahap untuk lebih ikhlas memaafkan orang. Setelah aku cari tahu, memaafkan orang lebih membuat hati tenang. Sebelum orang itu meminta maaf, gak ada salahnya untuk kita langsung memaafkannya dan jangan dendam. Beda lagi kalau kita mempunyai sifat dendam. Kadang melihat orang yang sudah jahat ke kita dalam keadaan bahagia, kita akan semakin sakit, gak rela. Hati rasanya dongkol terus, pikiran selalu ke dia. Selalu menunggu kapan dia sengsara, kapan dia terluka. Akhirnya, fokus kita ya ke dia yang karmanya mungkin masih menunggu beberapa bulan lagi baru datang. Jadi, gak perlu untuk membalas kejahatan orang. Tuhan berjanji kok, semua perbuatan kita, baik dan buruk, pasti ada balasannya. Begitupun perbuatan orang terhadap kita. Jangan mengotori hati kita untuk perbuatan yang sia-sia. Karena kata Ali bin Abi Thalib, memaafkan adalah kemenangan terbaik. Nah, berbicara mengenai memaafkan, rasanya gak adil kalau gak ngomong tentang meminta maaf. Pasti pernah kan, ada saat kita merasa gak bersalah, gak jahat sama orang. Jadi, buat apa minta maaf? Iya kan? Tapi, kalau kita mau untuk lebih peka lagi, secara tidak sengaja kita sering menyakiti perasaan orang. Mungkin tidak dari ucapan, tapi di zaman sekarang lebih simpel, lewat ketikan. Dan kadang diri kita masih membela. Kayak, aku begini juga karena sikap dia. Kalau dia baik, aku bisa lebih baik lagi. Kalau dia jahat, aku juga harus jahat ke dia. No, jangan berprinsip begitu lagi ya. Sesusah apapun untuk menerima perbuatan orang kepada kita harus bisa untuk menahan. Untuk gak jahat juga. Dan pernah berpikir gak kalau ternyata sikap jahat dia karena kita pernah jahat juga. Tapi kita gak sadar. Merasa paling baik. Kalau begini terus, yang ada gak pernah selesai. Sedang untuk memutus tali permasalahan, ya harus ada yang meminta maaf. Nah, kalau sudah di posisi begini, masing-masing memegang gengsi. Gak ada yang mau mengalah. Gak ada yang mau disalahkan.
Padahal belum tentu juga keduanya benar. Dan yang harus kita tahu, meminta maaf bukan berarti kita kalah, bukan sebagai tanda kita lemah, tetapi karena hati bernilai lebih tinggi dari ego kita. Mulai sekarang, mudahkan diri untuk meminta maaf dan memaafkan orang ya. Masing-masing posisi mempunyai kelebihan kok. Karena aku pernah membaca quotes begini. Orang yang paling cepat meminta maaf adalah orang yang paling berani. Dan orang yang paling cepat memaafkan adalah orang yang paling kuat. Ya, aku rasa cukup. Sampai sini dulu ya. Kita sama-sama belajar. Kalau ada kebaikan, itu semua karena penciptaku. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Kalau banyak buruknya, semata-mata karena diriku sendiri, dan kalian jangan mengikuti. Bye semua. Terima kasih sudah mau mendengarkan Aku Milikmu podcast.